Bapak Ibu. Selamat pagi para sister dan rekan-rekan iman. Saya sungguh menjadi orang asing di tengah orang-orang Indonesia di negeri orang asing. Saya sangat bersyukur dan saya terharu dengan lagu tadi itu. Karena Ekaristi saya bisa berjumpa dengan Ibu Bapak sekalian, suster, dengan para imam yang berkarya di negara 01 yang sangat luar biasa. Selamat pagi semuanya. Karena waktu kita pendek, kita langsung ke slide saja. Saya diminta untuk memberikan materi pada bagian kedua tentang bagaimana menumbuhkan rasa cinta akan Ekaristi bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Mari kita awali dengan doa singkat, kita doakan bersama-sama ya. Ada dalam slide. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur padamu sebab Engkau telah menganugerahkan Ekaristi Kudus melalui Putra Yesus Kristus kepada gereja. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami memahami dan mengenal misteri Ekaristi, terang Yesus Kristus, dan oleh Roh Kudus itu kami berkobar-kobar dalam mencintai Ekaristi suci demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu, rekan-rekan pastor, rekan-rekan imam, saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Ada 3 kata kunci. Kata kunci yang pertama adalah mencintai. Siapa sih yang tidak mau dicintai? Semua orang pengen dicintai. Pernah punya pengalaman jatuh cinta? Semua orang pasti pernah punya pengalaman jatuh cinta. Yang kedua, memahami. Cinta membantu kita untuk bisa memahami pasangan dengan lebih baik. Benar nggak? Tidak ada cinta, tidak akan bisa juga kita bisa memahami dengan lebih baik. Dan terakhir itu mengayomi. Dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, betapa sering kita merindukan untuk dicintai. Dan ketika kita menemukan cinta, itu kita merasa sejuta rasanya, lebih dari segalanya. 3 kata kunci ini harus selalu ada dalam diri, ya. Mencintai Ekaristi, membiarkan diri menjadi tawanan Ekaristi, tawanan cinta. Kalau ditawan itu kan tidak menyenangkan ya. Tapi kalau ditawan karena cinta, itu kan. Orang rela meninggalkan papa dan mama. Seorang anak kedua rela meninggalkan papa mama karena mau mengikuti Kristus yang mencintai. Ada tak? Contohnya saya dan para pastor dan sister. Contohnya anak-anak Anda. Ya kan? Karena menemukan cinta dan itu menjadi segalanya bagi kita. Maka kalau Ekaristi itu kita cintai lebih dari segalanya, kita akan menjadi tawanan Ekaristi. Lagu tadi sungguh saya sangat terharu. Saya bernyanyi bersama teman angkatan saya di belakang. Saya terharu. Saya sudah 12 hari di sini, saya tidak mempersembahkan Ekaristi karena saya dalam perjalanan. Saya ikut misa. Sebagai seorang imam ada kerinduan untuk menunjukkan misa. Itu tadi saya katakan. Karena saya menemukan cinta yang luar biasa dalam Ekaristi. Membiarkan diri menjadi tawanan Ekaristi. Dengan mencintai, kita bisa menghayati Ekaristi dengan sepenuh hati, jiwa, dan raga. Sama seperti ibu bapak yang sudah menikah, ya kan? Bisa mencintai dengan tulus, sepenuh hati, segenap jiwa dan raga. Ada yang datang dengan kursi roda bersama pasangan, itu kan ungkapan cinta. Kalau tidak ada cinta, pasti tidak datang. Tapi ketika ada cinta yang dekat,
semakin erat. Yang jauh terasa dekat, tapi ketika tidak ada cinta, yang dekat terasa. Bapak Ibu sudah menjawab dengan benar. Ya. Maka kemudian karena ada cinta orang kerinduan, ya kan? Kalau tidak ada cinta nggak akan rindu. Seperti saya rindu untuk bisa, karena saya ada cinta. Saya rindu ingin pulang untuk mempersembahkan saya Pastor Paroki, dua paroki kecil di kota Balikpapan, sehingga dengan umat kurang lebih 3.000, saya sendirian. Saya meninggalkan paroki dengan harus mencari pastor pengganti, izin Bapak Uskup kalau diperkenankan saya berangkat, kalau tidak saya cancel. Uskup mengizinkan hanya boleh 2 minggu, setelah itu pulang. Tanggal 11 komuni pertama, ada sekitar 80 anak akan terima komuni pertama. Itu. Maka rindu, anak-anak pun rindu untuk menerima komuni. Kenapa? Karena tadi menemukan cinta. Di hatiku ada cinta. Seperti lagu, saya lupa, kita lagi kerja. Rindu untuk bertemu dengan anak. Tetapi untuk mencinta itu diperlukan sebuah proses. Tadi Romo mengatakan tresno jalanan soko orang langsung liyo, yaitu jatuh cinta karena kebiasaan. Maka demikian juga anak-anak diajak ikut Eka. Biarkan anak-anak itu sedikit nakal, tangisan, tertawa. Dunia anak, apakah kita tidak pernah menjadi anak-anak? Iya kan? Jadi kadang-kadang ada pastor yang itu suruh dia. Saya tidak. Paling setelah dia berteriak 1-2 kali, dia akan diam. Satu dia duduk manis. Mengajak anak-anak ikut misa meskipun mereka betul mengerti. Tapi karena di paroki kami itu anak-anak mau sekolah minggu hampir 200. Yang 150 itu yang usia anak-anak PAUD, SD, yang 50 itu usia yang masih baby-baby. Jadi saya siapkan lorong dengan 3 TV, ikut sekolah minggu, orang tuanya bisa. Setelah itu terima komuni, mereka maju, terima berkat, kemudian nyanyi. Jadi panggungnya sampai penuh begitu ya. Nah itu mengajak anak-anak ikut misa. Dan setelah itu misa secara teratur. Tadi pastor mengatakan misa harus menjadi prioritas ya. Bukan hanya rutinitas tapi prioritas yang perlu disiapkan waktu, hati untuk datang mengikuti misa. Kalau bisa misa mingguan syukur, kalau tidak bisa ya seminggu sekali. Kalau karena pekerjaan sering keluar kota, keluar site, ya sebulan sekali. Paling tidak ketika pulang bersama keluarga bisa ikut misa. Itu sungguh membuat tumbuh rasa gembira. Dan saya menyaksikan itu bagaimana kami kemarin misa Paskah itu 2 kali. Ya mungkin sekali misa sekitar 1.500 begitu. Sampai tidak cukup maka kami harus buat misa 2 kali. Saya mendatangkan pastor dari Jogja untuk membantu misa. Ya, ada sukacita, ada kegembiraan, dan kemudian kagum akan Ekaristi. Ekaristi sungguh menyatukan. Kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Ya kalau kita berpisah dengan pasangan kita tuh rindu kan ya. Kapan pulang, apalagi kalau tidak ada jaringan wifi, tidak ada data. Itu kan sama. Ketika kita, aduh saya kok lama tidak ikut misa, muncul kerinduan. Ada seorang ibu 15 tahun tidak bisa terima komuni karena perkawinan. Sebelum Paskah saya katakan, ibu sebelum Paskah saya janji anak saya bereskan. Dan sekarang 3 anaknya sedang persiapan untuk baptis. 15 tahun rindu. Ada juga Pak Sutri yang karena perkawinan beda agama 14 tahun rindu untuk menerima Ekaristi. Banyak orang rindu untuk Ekaristi tapi tidak pastor yang cukup untuk hadir di sana mempersembahkan misa. Ada 2 saksi saya jauhnya 1 jam, 2 jam. Saya hanya bisa melayani 2 kali sebulan. Dan bagi mereka itu sudah menjadi suatu kerinduan yang terobati ketika saya bisa datang untuk mempersembahkan misa. Kerinduan batinnya. Ya. Kemudian, tetapi juga perlu faktor pendukung untuk menciptakan suasana yang mencintai tadi itu.
Suasana liturgi yang pertama, Bapak Ibu, para pastor, rekan-rekan imam, suster yang terkasih, rias altar. Umat akan dengan sukacita itu rias altarnya dengan aneka warna-warni bunga. Kemudian orang akan bernyanyi dengan sukacita dari setiap lingkungan. Ya, tidak pertama-tama untuk menampilkan performanya, tapi bagaimana membangun suasana liturgi yang hidup, mengajak umat bernyanyi, sehingga tidak hanya kor yang bernyanyi lalu umat datang, duduk, terima komuni, bayar persembahan, terima berkat, pulang. Tapi semua itu bernyanyi. Maka saya sering mengatakan tidak usah lagu yang susah-susah, tidak usah perlompat suara. Kalau 4 suara cukup yang persembahan dan komuni. Yang ordinarium Bapak kami nyanyi bersama-sama. Dan sungguh ketika umat itu bernyanyi bersama-sama, bergetar itu gereja. Kalah suara pesawat yang terbang di atas gereja kami ya. Karena umat bernyanyi bersama-sama. Dan saya sebagai pastor sungguh sangat terbantu dalam suasana yang demikian karena umatnya itu bernyanyi bersama-sama dengan kor yang luar biasa. Musik kan perlu juga iringan dengan yang benar-benar dipersiapkan. Kemudian homili, pastornya juga ya. Jangan panjang-panjang kalau homili pastornya. Nanti panjang ngantuk ya. Homili juga harus bisa membawa suasana ke puncak perayaan Ekaristi itu. Ya, jangan homili kemudian marahin umatnya, nyinggung sana nyinggung sini, jangan ya. Hidup sudah berat, umat kita itu sungguh berat. Saya sungguh meyakini, ya, umat itu berat dengan macam-macam persoalan keluarga, anak-anak, di kantor lagi, di lingkungan, di masyarakat, dan lain sebagainya. Kalau umat sudah datang ke gereja, apalagi bersama anak-anak, bagi saya itu sudah berkat. Ya. Kadang-kadang mereka terlambat karena hujan. Mungkin juga kamar mandi cuma satu, motor cuma satu. Ya, di Indonesia bukan seperti di Amerika ya. Kalau terlambat itu sesuatu yang wajar bagi saya. Apalagi kalau hujan gerimis. Nah, kalau mereka sudah datang dengan susah payah, itu artinya mereka sudah rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Gedung gereja, ya, para pastor juga sebaiknya memperhatikan kebersihan lingkungan gereja. Paling tidak keliling untuk mengecek. Ya, kalau gerejanya bersih, umat juga akan kerasan. Tapi kalau gereja kotor, jangan salah, umat itu pindah ke paroki yang akhirnya kolektornya jadi berkurang ya. Ya kan? Ya, kalau ada suka tanaman dihias gerejanya dengan macam-macam. Itu salah satu faktor pendukung. Kemudian kerinduan dan suasana hati. Ya, kalau moodnya baik dan juga tidak ada halangan, ada salah hukum gereja itu orang akan datang ke gereja itu dengan suka. Apalagi kalau pastornya ramah menyapa, selamat pagi, pulang misa disalami, untuk umat tidak akan meninggalkan paroki ini. Benar. Rindu perjumpaan. Nah, tapi kalau maunya galak sekali misa, habis itu besok pindah keuskupan dia. Bukan pindah keuskupan ya dia. Maka perlu juga suasana mendukung. Ciptakan misa-misa yang kreatif. Misa komunitas, mulai dari usia PAUD sampai SMA, misa mahasiswa, EKM, saya sampai misa lansia. Setiap Jumat keempat saya mempersembahkan misa lansia. 3 bulan sekali saya berikan sakramen pengurapan orang sakit. Saya sendirian, tidak mungkin saya bisa menjaga umat saya yang banyak. Maka saya ciptakan misa lansia setiap Jumat keempat. 3 bulan sekali saya berikan sakramen pengurapan orang sakit. Sampai yang antar pun ikut diurapi. Nah ini memberikan ruang supaya mereka bisa merayakan Ekaristi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada hari. Setiap Jumat pertama pagi hari saya misa bersama anak-anak sekolah, misa sama anak-anak komka, dan itu membuat mereka Ekaristi dengan suasana yang sangat hidup. Nah itu kreativitas yang bisa diciptakan oleh para pastor. Yang kedua, setelah mencintai kita belajar memahami. Santo Agustinus mengatakan dengan, sebentar saya lupa ya, saking groginya saya. Ya, mencintai untuk lebih memahami. Apakah kita bisa memahami Tuhan? Tuhan itu kan misteri. Ya,
Tetapi dengan mencintai Tuhan, saya semakin bisa memahami misteri kasih Tuhan yang Dia singkapkan di dalam dan melalui Yesus Kristus Putra. Ketika ibu bapak jatuh cinta, apakah Anda sudah paham pasangan Anda? Nah itu jawaban. Sama dengan Ekaristi. Apalagi bapak ini tidak sekolah teologi kan ya? Kami para pastor juga terbatas teologi. Hanya 9 tahun kuliah, kecuali kalau mereka yang studi lanjut. Tetapi Tuhan yang misteri akan tetap misteri. Tetapi dengan cinta itu, kita akan dibantu lebih bisa memahami sedikit demi sedikit tentang kebesaran kasih Tuhan. Ekaristi yang pertama adalah tinggal dalam Kristus. Ekaristi sebagai misteri iman, ekaristi sumber hidup dan membangun gereja, ekaristi roti yang dibagikan bagi dunia, ekaristi materi meterai kemuliaan Tuhan. Kita akan lihat singkat penjelasan. Kita diundang tinggal dalam kasih Kristus. Aduh, bahagia sekali ya. Siapakah kita ini sehingga Tuhan mau mengundang kita tinggal dalam kasih? Saya bersyukur ada sebuah keluarga di Houston mengundang saya untuk datang ke sini, sehingga saya bisa ikut KKI. Kalau tidak ada cinta, pasti mereka tidak akan undang. Kalau tidak ada kasih Kristus di antara kita, saya tidak akan mungkin juga datang ke tempat ini. Maka Ekaristi membawa saya ke tempat ini. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, tinggal di dalam aku. Sungguh luar biasa ya. Tidak perlu bayar dengan tiket, hanya diminta datang menerima tubuh dan darah Kristus. Kita sudah tinggal dalam kasih Kristus. Kita diundang masuk dalam persekutuan dengan Yesus. Memang kita tidak seperti 12 murid yang mendapatkan kesempatan istimewa dipanggil dekat dengan Kristus. Tetapi Tuhan memanggil kita juga di zaman sekarang untuk tinggal dalam kasih. Banyak orang sampai dengan hari ini berusaha mencari jalan kebenaran. Setiap tahun saya kurang lebih menerima 50 orang menjadi Katolik. Itu baru paroki saya. Saya kemarin itu meninggalkan ada 5 katekumenan dari Muslim Katolik. Itu baru paroki saya. Artinya apa? Mereka juga diundang untuk akhirnya tinggal dalam Kristus. Nah, dengan Ekaristi kita bisa melihat kemuliaan Yesus Kristus. Misteri Paskah disingkapkan bagi kita. Lanjut. Ekaristi sebagai misteri iman. Sekali lagi misteri. Romualdo Sucipto itu mengajar misteri iman. Apa misteri? Saya kira misteri Gunung Merapi dengan misteri iman. Sesuatu yang tidak mungkin diungkapkan dan dimengerti dengan jelas. Tetapi Tuhan itu membantu kita untuk bisa menangkap misteri penebusan, penyelamatannya yang mencapai kepenuhan dalam diri Yesus Kristus. Sesudah dalam doa Syukur-Agung, konsekrasi, hosti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Bentuknya tetap, ukurannya tetap, tetapi substansinya telah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Nyata dan esensial, seperti tadi dalam lagu. Tuhan mau datang dalam bentuk yang sederhana, tetapi sungguh esensinya adalah tubuh dan darah Tuhan. Maka ketika kita menerima komuni tubuh Kristus, kita menjawab, kita meyakini itu adalah tubuh Tuhan. Dia mau tinggal dalam kita dan kita tinggal dalam diri. Ekaristi sumber hidup dan membangun gereja. Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup iman umat Kristiani. Puncak perjumpaan, puncak kesatuan kita dengan Yesus Kristus. Dan sekaligus juga dari puncak itu mengalir rahmat yang mengagumkan, rahmat yang mempesona, yang memberi kita kekuatan bagi pasangan suami istri untuk bisa kuat dan setia. Kuat dan setia loh ya. Ada yang kuat tapi tidak setia. Kuat dan setia. Sekalipun bangun pagi sudah ada referen Mazmur tanggapan dari istri ya, tapi tetap setia. Ada lintani dia. Maka berbahagialah pastor yang punya istri.
Berbagilah susul ya. Lihat dalam pradekaristi dia. Maka karena bertemu dengan Yesus Kristus, lalu ada sukacita. Seperti kalau kita bertemu dengan pacar, bertemu dengan orang yang kita cintai, pulang dengan senyum. Biarpun uang di dompet habis, tidak apa-apa, yang penting bahagia, sukacita. Pulang bersiul sampai rumah bibirnya sakit. Syukuran, kemudian akan bersukacita, berbagi kegembiraan dengan orang-orang di sekitarnya, mau terlibat, mau melayani. Dan saya sungguh menemukan suasana-suasana yang demikian. Ketika umat setelah sekian waktu lamanya tidak pernah ikut misa dan kemudian ikut misa, di lingkungan dia mulai aktif, mulai terlibat. Dia punya kemampuan mengajar sekolah minggu, ibu ikutlah sana. Bapak jadilah prodiakon dan lain sebagainya. Terlibatlah dalam hidup gereja sesuai dengan minat dan selera. Yang suka merias altar, riaslah altar. Kalau altarnya bagus, umat datang dengan sukacita. Selesai misa, selfie depan altar kan gitu. Ya. Ekaristi roti yang dibagikan bagi hidup dunia. Oh ya baik. Iya baik. Bapak Ibu dan saudari, hidup ini hanya mungkin terjadi karena semangat berbagi. Hidup ini hanya mungkin karena semangat berbagi. Bangun tidur, satu dua ya. Angkat aja ya. Hidup ini hanya mungkin karena semangat berbagi. Kalau Marcelin dan Erik tidak berbagi pada saya juga tidak akan ke sini. Kalau Bapak Ibu tidak berbagi tempat di kendaraan, ada seorang ibu tidak bisa ke sini. Kalau Bapak Ibu tidak berbagi makanan minuman, kami tidak bisa makan. Kalau Bapak Ibu tidak berbagi segala sarana-sarana yang dipakai, kita semua tidak bisa menikmati suasana. Maka hidup hanya mungkin karena ada semangat berbagi. Dan itulah ditujukan Tuhan Yesus kepada kita. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan mengutus Yesus Kristus putranya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, dia bahagia, dia selamat. Maka demikian juga kalau Anda berbagi, bukan dengan maksud udah saya berbagi supaya nanti saya mendapatkan keuntungan yang lebih, tetapi ekaristi adalah semangat berbagi untuk membahagiakan orang. Maka tadi ada seorang pastor mengatakan, saya jadi pastor, umat langsung cari saya mobil. Tidak, komunitas kami belum membutuhkan. Lihatlah apa yang perlu untuk komunitas kami, sehingga itu bisa bermanfaat bagi komunitas. Apalagi pastor di Amerika ya, stipendinya kan dolar bukan rupiah. Saya malu bicara itu ya. Ya? Jujur kata itu. Ya. Dan sungguh puncak Allah Yesus membagikan hidupnya adalah pada peristiwa Paskah. Dia wafat. Dia membagikan seluruh hidupnya untuk membahagiakan, untuk menyelamatkan umat manusia. Perayaan Ekaristi, hidup Allah yang dibagikan melalui Yesus Kristus mencapai kepenuhannya. Maka mari kita umat juga saling berbagi. Ada yang koor yang menyanyi, ada yang main musik, ada yang lektor, ada yang dirijen, ada yang misdinar. Ada seorang oma katanya pernah jadi misdinar dan masih jadi misdinar di sini. Rahasia omanya. Mana omanya? Oh di sana ya. Ya terlibat partisipatif. Karena kalau tidak ada itu semua, pastor tidak akan mungkin juga bisa melayani dengan lebih baik. Masa ya pastor mimpin, pastor bacaan, pastor nyanyi.
Stroke habis bisa pastornya. Ya kan pastor ya? Berbagi dalam suasana liturgi, setelah meninggalkan liturgi, berbagi kehidupan dengan orang lain, keluarga, dengan sesama, dengan masyarakat. Lanjut. Ekaristi adalah misteri kemuliaan Allah yang akan datang. Kita semua pasti ingin masuk surga tuh ya. Semua ingin selamat dunia dan atau hanya dunia saja, nggak akhirat. Ya, maka ekaristi menjadi materai. Ketika kita dibaptis, kita menerima materai keselamatan. Dan mengikuti ekaristi kita akan semakin dimantapkan untuk kelak bisa masuk dalam persekutuan para kudus bersama Allah, bersama para kudus di surga. Itulah ekaristi. Selanjutnya, lanjut. Menghayati ekaristi sekarang ya. Setelah memahami, kita berusaha menghayati ekaristi. Ekaristi membangun kehidupan bersama dengan Tuhan dan sesama. Dalam perayaan ekaristi itu ada persaudaraan tuh ya. Dari anak-anak sampai orang tua, dari yang hitam sampai yang putih, dari yang keriting sampai yang lurus rambutnya. Dan kita akan merindukan suasana demikian. Komunitas. Gimana tercipta suasana demikian selain di dalam perayaan ekaristi dulu bersama, tua muda, laki perempuan, sehat dan sakit semua duduk bersama. Itu karena ekaristi. Membangun persaudaraan. Ekaristi adalah sebuah doa, maka perlu persiapan dan mengikuti secara khusus. Oke. Kemudian ekaristi itu berjumpa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Ada waktu hening, setelah waktu makomuni kita hening, kita berlutut, kita berdoa secara pribadi. Ekaristi adalah sebuah adorasi, sebuah pujian. Saya kemarin mengikuti misa di katedral, saya lupa katedral mana, dan kemudian ditutup dengan adorasi. Itu menginspirasi saya karena di paroki saya sebulan sekali adorasi pada Jumat pertama. Mungkin bisa juga dalam misa mingguan nanti ada adorasi singkat. Lanjut. Nah, adorasi sembah sujud syukur pada Tuhan. Kita bersujud karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita. Kita bersyukur misteri Allah itu ditampakkan dalam nama Yesus Kristus. Lanjut. Nah, ekaristi perayaan solidaritas. Allah solidar dengan manusia sehingga ia menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Khotbah pastor kemarin, semiskin-miskinnya manusia tidak ada yang lahir di kandang, tapi Allah mau lahir di kandang. Sejahat-jahatnya manusia, tidak ada manusia yang kemudian mati tanpa dikubur dengan baik. Pasti dalam peti orang Katolik ya. Dan Yesus wafat dengan cara yang miskin. Maka Yesus mengambil penderitaan manusia, solidar dengan kehidupan manusia. Ekaristi mengundang kita untuk keluar dari semangat individualisme, semangat egois, menggantinya dengan semangat peduli, semangat mau berbagi dengan sesama. Seperti Tuhan telah lebih dahulu berbagi kepada kita. Terima kasih. Bapak Ibu, sebelum slide yang terakhir, kalau ada 1-2 pertanyaan atau komentar, silakan. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya-tanya? Iya. Karena waktu kita mepet ya, 10 apa ya? Ada 10 menit untuk bertanya. Iya Ibu. Iya. Baik. Apakah itu umat Katolik di USA? Kalau di sini kan tidak lah ya, kan tidak macet, tidak seperti Balikpapan dan Indonesia macet pada umumnya kan. Ya, datang terlambat mengganggu umat, pulang cepat tidak
hormat. Maka diupayakan ya, datang lebih awal. Mengikuti Ekaristi itu dari awal sampai akhir. Ya, jangan setelah terima komuni kemudian pulang. Berkat perutusannya belum lengkap. Sehingga nanti kalau pulang dia tidak mampu berbagi dengan lebih baik. Ya. Jadi yang jelasnya yang datang terlambat tidak mendapat pengampunan. Yang pulang duluan tidak mendapat berkat. Amin, saudara-saudara. Ya. Ya. Ya dulu, saya kira itu tidak perlu digeneralisir. Kadang-kadang memang ada situasi umat yang kondisional. Ya. Tapi saya yakin umat itu pasti datang dengan hati untuk mengikuti Ekaristi. Kalau ada yang seperti itu, kita doakan novena 7x7 supaya ya. Romo ada satu yang Kasih ya, silakan Bapak. Romo, ada pertanyaan. Apa pengaruh daripada pandemi kemarin? Bagaimana di Indonesia? Karena di sini, terutama di Seattle ya, rata-rata yang kembali cuma 40-50% dari umat ke gereja. Itu bukan hanya KKI, misa KKI, tapi juga misa lokal. Iya. Pada waktu pandemi 2020 itu gereja tutup, kami hanya streaming. 2021 sudah mendapatkan vaksin, lalu hanya 20% umat boleh hadir, dan itu kami membuat pembagian hanya usia komuni, artinya dari 12 sampai 60 yang boleh hadir misa. Setelah itu 2022 gereja sudah mulai dibuka, sehingga umat sekarang sudah bisa hadir semua untuk merayakan Ekaristi. Tetapi sebagian masih ada yang pakai masker, sebagian sudah mulai berani buka seperti itu. Dan sungguh luar biasa 2022-2023 kehadiran umat itu membuat saya semakin mantap jadi pastor. Ya. Begitu memang suasana pandemi, tidak ada misa lingkungan selama pandemi. Kalau ada kematian hanya ibadah. Kalau tidak bisa ibadah di rumah, misalkan di rumah sakit, ya kita memberkati jenazah di rumah sakit langsung ke pemakaman. Waktu COVID itu saya hampir setiap minggu ke pemakaman. Saya satu-satunya pastor yang paling muda di Balikpapan yang berani memberi pelayanan sampai di pemakaman. Saya pikir 2 kali kalau pemakaman saya utus, karena mereka punya istri, punya anak. Ya, kalau saya sakit, paling saya karantina sendiri, tidak mengganggu yang lain. Tapi kalau seorang suami harus karantina, kasihan istrinya, kasihan anaknya. Jadi seperti itu Pak suasananya, mencekam pada waktu itu di Indonesia. Gereja kami persis di pinggir jalan. Kalau tadi pastor mengatakan kecepatannya 60, di sana mungkin juga 60-70 itu. Dan setiap hari ambulan membuat saya juga bergetar-getar, tapi puji Tuhan saya sampai hari ini masih hidup dan tidak terpapar. Ya. Terima kasih. Romo, tadi ada yang tanya, ini bagus banget, bisa di-share nggak ini, apa namanya, slide-nya? Ya. Ada lagu Komuni Batin yang sangat bagus sekali. Tadi saya ingin kita pakai untuk menutup sesi ini, tapi katanya tidak ada akses wifi-nya sehingga tidak bisa ditampilkan. Nah, maka Bapak Ibu, dengan mencintai Ekaristi, kita akan semakin bisa memahami kasih Allah yang tercurah melalui Yesus Kristus, sehingga kita mampu mengasihi orang dan berbagi dengan orang lain. Semua berbagi itu bisa kita wujudkan kalau kita menyadari sungguh bahwa kita telah lebih dulu dikasihi oleh Allah melalui Yesus Kristus.
Ada orang mungkin bisa berbagi, tetapi dia itu bukan sebagai pulutan iman. Orang tidak mengenal Yesus juga berbagi. Orang tidak mengenal Tuhan Yesus itu tidak berbagi dengan alasan manusia, tetapi sebagai orang Katolik, berbaginya kita pada orang lain, entah itu perhatian, entah itu kehadiran, entah itu material, sebagai perwujudan iman. Karena aku telah dikasih oleh Tuhan sepenuh-penuhnya di dalam dan melalui Yesus Kristus, maka saya juga terpanggil untuk berani berbagi. Suster-suster, pastor-pastor, para imam yang berkarya di sini itu juga karena dipanggil untuk berbagi dengan umat yang ada di Amerika Serikat. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Romo Gunawan. Suguhannya memang menawan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, setelah kita diteguhkan oleh Romo John dan diberikan